Assalamualaikum ece-ece. Pagi ini jadwalnya bikin keripik tempe. Keripik tempe ini biasa disebutnya keripik tempe sagu karena ada campuran tepung sagu biasanya. Hanya saja yang ini tuh di campurannya bukan tepung sagu, melainkan tepung kanji atau tapioka, tepung singkong. Ada kekurangan dan kelebihan antara menggunakan tepung kanji dengan tepung sagu. Kalau menggunakan tepung kanji, warna keripiknya lebih putih, nanti hasil penggorengannya itu akan kuning keemasan, lebih bagus, terus teksturnya lebih renyah. Tapi kekurangannya saat goreng itu akan lebih lengket lagi satu sama lain. Sedangkan kalau pakai tepung sagu, pas gorengnya tuh enak, tidak terlalu lengket. Tetapi warnanya itu burem, cenderung gelap gitu. Terus kerenyahannya juga kurang kalau dibandingkan dengan tepung kanji. Ini mohon maaf banget ya ece-ece, untuk pembuatan tempenya belum sempat saya videokan. Lain kali saya sampaikan, saya share ke ece-ece semuanya. Saya biasa motong keripik tempe ini manual, belum pakai mesin, soalnya masih skala kecil, dijual di warung-warung aja gitu, atau yang pesan-pesan gitu. Nah, kalau menghadapi Hari Raya Idul Fitri biasanya stoknya banyak. Nah, bicara tentang tempe, nutrisinya tentu tidak main-main. Kandungan tertinggi tentu protein, karbohidrat, serat. Mineralnya juga lengkap, ada magnesium, ada fosfor, ada Fe atau zat besi, lalu dia ada asam folat juga. Nah, satu lagi, tempe itu ternyata punya prebiotik yang bisa mengembangkan bakteri baik dalam pencernaan dan menekan bakteri yang jahat. Hanya saja karena pengolahan keripik tempe itu pemanasannya tinggi dan berulang 2 kali penggorengan. Nah, untuk fungsi prebiotik ini tidak akan kita dapatkan. Protein pun demikian. Jadi kita hanya mendapatkan karbohidrat, serat, dan mineral yang lain. Keripik tempe sagu ini juga mengandung garam yang tinggi, sehingga untuk penderita hipertensi harus dibatasi konsumsinya. Oke nah ini balik lagi ke potongan keripik tempe kita. Nanti kalau misalnya Ece mau rikuk keripik tempe sagu ini, nah setelah dipotong-potong seperti ini harus segera digoreng, soalnya kan nanti nempel-nempel lagi. Atau kalau mau nunggu 1-2 jam bisa, asal dimasukin ke dalam kulkas supaya raginya berhenti bekerja, jadi tidak nempel-nempel itu antara kepingan satu dengan kepingan yang lainnya. Nah, ini kita siapkan bumbunya sekitar 1 liter air, lalu garam dan MSG. Ini dicampur semuanya, diaduk-aduk sampai rata. Bisa dites rasa, kalau misalnya kurang mantap, kurang enak, bisa dikoreksi lagi rasanya. Bisa juga pakai bawang putih halus. Hanya kalau misalnya pakai bawang putih halus, minyak di penggorengannya nanti akan cepat hitam dan kotor. Begitu juga kalau bumbunya kita tambahkan kaldu bubuk. Untuk menggorengnya kita siapkan minyak yang banyak, sekitar 2 liter. Pastikan minyaknya sampai benar-benar panas sebelum kita menggoreng. Cara menggorengnya, tempenya kita ambil satu persatu, dicelup ke cairan bumbu, lalu kita masukkan. Memang sedikit ribet dan tentunya berisiko kena cipratan. Kalau sudah setengah kering, tempenya kita balik. Kalau masih basah tadi itu langsung dibalik, nanti lengketnya tuh lebih parah lagi. Setelah dibalik beberapa saat kemudian, baru kita pisah-pisah dengan bantuan sutil atau serok, sehingga akan lebih mudah proses pemisahannya. Setelah matang, kita angkat. Keringnya itu tidak akan merata, soalnya kita kan masukkannya juga satu persatu. Sehingga keripik tempe sagu ini proses penggorengannya itu memerlukan 2 kali.
Ini Ce hasil penggorengan yang pertama, tidak sampai crispy ya, masih ada lembek-lembek seperti itu. Ini hasil penggorengan yang pertama, dan ini perlu didiamkan minimal 12 jam terbuka begitu, tidak ditutup, sehingga nanti benar-benar lemas. Pas penggorengan yang kedua itu bisa merekah. Minyaknya ini harus benar-benar panas, lalu kita goreng tempenya sampai kering, crispy, dan warnanya tuh kuning kecoklatan. Nah, ini sudah kering tempenya, kita angkat. Ini Ce udah selesai kita goreng. Nah, kalau saya itu biasanya di bumbunya yang satu original pakai bumbu tabur ayam bawang, yang satu lagi pedas. Sebenarnya tanpa taburan bumbu juga sudah enak, ini sudah asin. Tapi ya namanya selera pasar, kita ngikutin ya Ce. Kadang ada juga yang pesan bumbunya tidak mau pakai MSG atau harus pakai bawang putih. Macam-macam lah Ce, keinginan konsumen ya kita layani saja dengan senang hati. Sudah benar-benar dingin. Oh ya, tadi untuk bumbu yang pedas itu harus dalam keadaan panas banget. Kalau misalnya sudah dingin tidak nempel bumbunya. Nah, ini untuk pengemasannya saya pakai yang plastik tebalnya 05. Kebetulan lagi ngemasnya buat yang di warung, yang saya jual tuh 5 ribuan saja. Kalau untuk produk oleh-oleh beda lagi kemasannya, yang bagus pakai pita seperti itu. Selesai dikemas, langsung deh kita sealer pakai mesin sealer, atau kalau tidak ada mesin sealer bisa pakai api lilin juga tidak apa-apa, atau mau masuk toples aja buat di ruang tamu atau buat keluarga, buat ayah-ayahnya ngopi. Ini recommended banget pokoknya buat temen ngopi, temen ngeteh itu mantap. Oke Ce, sekian, semoga videonya berguna. Nanti saya share juga pembuatan tempenya dari mulai kedelai sampai menjadi tempe. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya biar nanti ada notifikasi masuk pas saya share video yang baru. Ditunggu komennya ya Ce. Kalau suka kasih like juga, boleh di share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.